Kekhawatiran publik sekaligus kemarahan terhadap KUHP yang baru disahkan ditumpahkan di media sosial. Tidak hanya datang dari netizen, tapi juga pengacara bling-bling Hotman Paris. Kelak saat KUHP diberlakukan Januari 2006, rezim Prabowo akan menjadikan Polri sebagai lembaga superpower dengan kontrol besar. Dan semua orang bisa kena tangkap dengan dalih mengamankan penyelidikan. Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gua pusing. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang? Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun. Apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Dalam waktu dekat Hotman ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi. KUHP itu apa sih? KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acara pidana itu maksudnya, jadi undang-undang ini seperti kayak guidebook atau pedoman untuk para penegak hukum dalam menjalankan proses pidana. Mulai dari bikin laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, sampai pelimpahan ke kejaksaan, penuntutan, sampai putusan pengadilan. Sebenarnya pasal-pasal yang kontroversial di RUU KUHP itu banyak banget. Gue nggak bisa sebutin satu persatu. Ada beberapa pasal yang menurut gue bahaya. Yang pertama itu menurut gue tentang restoratif justice. Restoratif justice menurut gue bagus. Cuma di RUU KUHP ini, restoratif justice itu bisa dilakukan di tahap penyelidikan. Itu tahap awal banget. Penyelidikan tuh belum ada alat bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana. Ini bisa menjadi celah untuk orang jadi diperes gitu supaya bisa RJ. 2, tentang PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil itu berada di bawah pengawasan penyidik Polri. Ini juga menyebabkan Polri itu jadi institusi yang punya power besar karena dia mengawasi penyidik-penyidik lain gitu. Terus mengenai kewenangan penyelidikan, jadi penyelidik itu bisa melakukan pembelian terselubung. Ini dikhawatirkan kemungkinan orang juga bisa kena kayak dijebak gitu. Terus tentang penangkapan, kalau di KUHP yang lama itu maksimal 1 hari. Kalau misalnya ditangkap dalam 1 hari itu polisi harus nyari bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menahan orang ini. Nah, kalau di RUU KUHP yang baru, itu penangkapan dilakukan maksimal 1 kali 24 jam. Kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, kecuali undang-undang menentukan lain itu menjadi celah, berarti bisa lebih dari 1 kali 24 jam dong. Kalau kalian gimana? Udah baca belum RUU KUHP-nya?